Untuk melihat sebuah kasih sayang dari gue, kalau gue makin gengsi, berarti gue makin sayang gitu. Jadi kayak kita dulu. Jadi kita mau lihat anaknya seperti apa tuh harus lihat dulu orang tuanya seperti apa gitu. Hai, welcome to Tadi Diaries, Intan dan Dini Diaries. Mau diulang nggak? Nggak apa-apa. Ini jadilah Kita ngalir aja. episode pertama kita di Tadi Diaries. Kita di sini cuma mau sharing-sharing aja sih. Mungkin dari kita pasti ada yang relate dengan beberapa hal yang bakalan kita bahas. Nah, video pertama ini karena berhubung kemarinan belum lama itu ada 2 hari lalu Ibu. lah. Jadi kita mau bahas sedikit tentang Bapak. Tentang ibu, kita mau bahas sedikit tentang ibu. Sebenarnya Maaf ada suara. mendingan di silent dulu. Oke, siap. Maaf, ada gangguan. Silent, oke. Nah, jadi Nggak kedekatan kita. enggak sih, ibu mau jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Nah, jadi menurut lo sendiri emang ada hari ibu? Sebenarnya kalau menurut gua tuh nggak ada hari ibu. Karena hari ibu tuh setiap hari. Dan kalau misalnya mau diucapin tentang ibu, belum apa-apa udah sedih. Tentang ibu, kayaknya kalau diucapin di hari ibu doang terlalu sederhana deh. Terlalu ini ya, kayak nggak seimbang sama atas semua hal yang telah dilakukan. Bener. Kalau menurut lo? Hari, masalahnya gini ya guys, gue adalah anak yang sangat sibuk. Bukan sibuk. Gue anak yang sangat super gengsi. Maksud gue tuh nggak bisa yang kayak gitu ke orang. Terlebih ya mungkin kalau ke orang terdekat itu justru rasa gengsi lu tuh makin tinggi. Justru sama orang yang nggak dikenal tuh bisa lebih fleksibel, bisa ngomong apa aja yang kayak gitu. Sweet, Iya, itu poinnya. Jadi sebenarnya untuk melihat sebuah kasih sayang dari gue, kalau gue makin gengsi, berarti gue makin sayang gitu. Jadi kayak jadi buat ibu gue juga sama. Gue kayak gengsi untuk mengucapkan selamat hari ibu yang kayak gitu. Soalnya lo tahu, gue waktu yang pas perpisahan SMP gitu kan, kan kayak suruh pada duduk sebelah orang tuanya, terus kayak diinin kan, lo kayak tau gak sih kayak puisi, musikalisasi puisi gitu kan, terus peluk ibunya. yang kayak gitu terima kasih gitu, terus pada nangis ya, terus kayak lah gue nangis juga ya. Dan alhasil makeup gue luntur coy. Dan kayak gue nggak bisa ngebahas tentang ibu yang kayak depan ibu langsung karena gue pasti bakalan nangis. Tapi gitu. sebenarnya iya, kita kan kalau misalnya mau ucapin hari ibu pasti udah niat hatinya kan. Iya. Udah iya, kayak bener. Oke, gua mau ngucapin A B C D gitu. Baru mah. Dan gue nggak mau, gue tuh anti banget Gua nangis nggak di bisa. depan orang Iya, tua nggak coy. bisa, nggak bisa. Lebih prefer untuk nangis sendiri daripada nangis kayak di depan orang tua. Kayak itu tuh feelnya, soalnya kayak nggak ada benteng lagi nih, hati gue langsung buyar gitu. Sedangkan gue yang butuh benteng, maaf ya gimana, gue juga nggak tahu sih sebenarnya harusnya nggak boleh gengsi tau. Nggak boleh. Sebenarnya mungkin gimana ya caranya untuk gak gengsi? Karena mama gue sendiri itu anaknya gengsian. Mau gue juga kayak gengsian deh. Gitu. Mungkin gue ngelihat malu tuh kayak, oh ini kayak emak gue. Cuma Oh. bedanya kalau malu karena dia itu banyak bergaul sama orang-orang gitu, dia ikut apa? Ibu PKK ya? Enggak sih, cuman ya ibaratnya aktif di pengajian. Jadi iya. ibu-ibu pengajian yang di mana-mana ngaji. Nah, bedanya kalau mak gue tuh lebih cuek karena dia orangnya pasti di rumah terus. Kayak bener-bener introvert. Ya Allah, cuek banget. Tapi bukan berarti orangnya cuek tuh sama anak cuek ya. Oh, iya, bukan, iya, beda. Cueknya tuh kayak ada hal-hal yang nggak penting tuh dia kayak nggak pusing gitu loh. Oh, bagus dong itu cuek. Kayak Berarti cuek yang benar. Iya, bener. Gua tuh salut sama ibu gua. Ibu nggak tuh. Nah, manggilnya siapa? Mama gua. Oh, mama. Mama gua tuh kayak dia tuh ketika ada orang yang lagi hajatan terus dia tuh nggak diundang atau mungkin dia nggak disapa sama orang dan lain sebagainya, dia tuh nggak pernah ngomong overthinking atau gimana? nggak ada. Gua kayak ya udah gitu. Gua amazed banget sama emak gua, ini kok bisa gitu, manusia perempuan padahal kan
yang bener-bener anaknya overthinking banget kan. Anaknya kayak gini Bu, nih. maaf ya Bu. Tapi dia tuh nggak pernah kayak ya udah sih nggak usah diurusin Oh, gitu ya, karena orang lain tuh nggak pernah ngasih makan kita. Oh, gue pernah dengar yang namanya kayak selain donatur Nggak usah dilarang ngatur. ngatur. Itulah prinsip ma gue yang bikin gue oke, berarti gue juga harus kayak gitu tuh. Apa sifat mama lu yang lu tuh mes banget kayak oh gue harus kayak gini nih gitu. Jadi perlu kalian tahu ini ya, kayak gue sebenarnya awalnya nggak sadar ya. Gue tuh lu tahu kan gimana gue selama di perkuliahan yang sangat-sangat apa ya, ibaratnya lu udah pada main, lu pada pulang, gue masih aja ngurusin ini itu. Organisasi. Iya, kayak gitu lah. Gue jadi kayak super, gue pulang kuliah tuh pernah yang kayak jam 12:30 gue pernah pulang. Waktu SMA juga gue pernah, jadi sebenarnya kayak pengalaman gue nggak tiba-tiba kuliah terus gue tiba-tiba pulang malam, tapi nggak dari SMA, karena gue ikut eskul juga dan ekskulnya super padat gitu. Ternyata di SMA organisatoris gue makin jadinya kayak gitu. Terus gue tipe orang kayak pokoknya kalau ngerjain sesuatu itu kan bener-bener full tilt lah ya. Full tilt tuh kayak dalam artian sepenuhnya gitu, nggak yang setengah-setengah. Nah, emak gue juga sebenarnya secara nggak sadar emak gue juga kayak gitu loh sebenarnya. Suka kayak yang mengorbankan, kadang tuh ya kayak gitu, tangga minta bantuan apa ya udah dibantuin gitu. Jadi kayak tipe orang yang sebenarnya emak gue juga nggak sadar sebenarnya kayak gitu. Padahal gue juga kayak gitu kayak emak gue gitu loh sebenarnya, kayak pekerja keras. Saya gue tuh gue tipe orang yang apa ya, nggak milih-milih kalau hal itu baik gitu. Nggak milih-milih dalam artian kayak misalnya contoh ya pekerjaan sampingan gitu. Gue nggak pernah milih-milih yang walaupun dia posisinya misalnya dianggap yang kurang lah ya sama orang, kenapa lu kok kayak gini misalnya apa gitu, atau pernah ada yang kayak gitu. Kayak menurut gue it's okay, it's my way to find the money and itu halal dan itu baik. Terus kayak why not gitu. Jadi kayak Gua ngerti. nggak yang harus nggak pernah ngesaklekin kayak lu tuh udah di posisi A, kenapa lu harus kayak gini-gini. Enggak sih, menurut gue itu cara bertahan hidup tuh ya dengan apapun selagi itu bener, baik, halal, terus Allah itu ridho, maksudnya lu nggak menyalahi ketentuan yang ada, it's fine kayak gitu. Tapi bener kan tadi lu ngobrol mungkin ada beberapa sifat yang malu punya terus lu nurunin. Ya, Ternyata kita tuh sebenarnya dibentuk dari orang tua kita dulu. Jadi kita mau lihat anaknya seperti apa tuh harus lihat dulu orang tuanya seperti apa gitu. Walaupun mungkin kadang kan ada anak yang kurang baik, bukan berarti dilihat dari orang tuanya dulu gitu kan. Tapi biasanya memang sifat orang tua bakal nurunin anaknya. bener, itu bener. Kayak tadi kan lu cerita tentang kalau lu ngelakuin sesuatu tuh sepenuh hati, yang nggak pernah setengah-setengah. Jadi hal yang gue lakuin juga mungkin menurut gue kayak ini nurun ke gue. Jadi gue kalau nolong orang tuh nggak pernah mau minta balasan. Iya kan? Jadi ketika ada tetangga yang sakit gitu kan, orang tua gue dua-duanya itu tuh sampai kayak minum obat 3 kali sehari dijengukin. Tetangga gue sampai kayak wow gitu, ini bener-bener hatinya kayak lu tuh baik banget gitu. Tapi yang bikin gue salut adalah mau dia dijahatin kayak gimana pun dia tuh akan menolong tetangganya, bahkan sampai ditengokin 3 kali sehari. Jadi mungkin kalau gue suka pengen bantu orang karena orang tua gue selalu bilang ngebantu juga. Selalu bilang kalau kita bantu orang berarti nanti kita bakal dibantu orang lain lagi kalau lagi kesusahan gitu. Tapi bukan berarti kita ngebantu itu berharap orang lain bakal bantu kita ya kan? Karena nggak semua orang mau bantu gitu. Jadi kalau mau nolong, yang penting kitanya ikhlas niatnya karena mau bantuin dia, udah cukup. Sama tambahin sih, kadang mungkin secara nggak sadar ya, mungkin hal yang kita tolongin ke orang itu nggak berdampak ke kita, tapi bisa juga ke saudara kita, orang tua kita, anak cucu kita nantinya gitu. Jadi kayak setiap hal baik yang lo lakuin tuh pasti bakalan ada hal baik yang berikutnya, tapi we never know when gitu. Jadi kita kayak ya udah lakuin aja gitu. Tapi beberapa kali sosok ibu tuh nggak selalu hadir di hidup anaknya gitu. Lo pernah dengar nggak sih? Mungkin kalau dari kita, ibu kita ada lah ya, ada perannya ada gitu. Tapi beberapa orang itu tidak merasakan adanya peran ibu, walaupun sebenarnya ada ibunya gitu. Tapi
sebenarnya gue juga kadang suka mikir sih. Iya. Ini ya menurut gue ya Nes, sebenarnya ini adalah ungkapan para anak-anak kepada orang tua. Tapi kadang Kaki. jadi kadang kayak orang tua itu kadang lupa bahwa orang tua juga manusia. Iya, dia juga Sumpah. hidupnya sekali. Baru pertama kali, maksudnya dia baru pertama kali Iya. hidup. Jadi mungkin kita sebagai anak juga nggak boleh menyalahkan. Iya, tapi sebentar dulu gue mau memposisikan sebagai seorang anak ceritanya. Soalnya gue beberapa kali mendapatkan cerita juga di mana si anak ini tuh rasanya kok begini ya sifat orang tuanya ke dia gitu. Iya. Terus yang kayak kenapa orang tua gue nggak kayak orang tuanya dia, lu mah enak orang tua gini-gini. Jadi kayak sebenarnya yang salah tuh siapa gitu. Jadi menurut gue pentingnya sebenarnya kedua ini nih, orang tua sama anak itu harus sama-sama belajar. Orang tua juga harus belajar gimana caranya dia tuh sama manusia, di mana manusia itu punya sifat lupa dan salah, dia punya dosa juga. Jadi kayak jangan jadi orang tua buat Berat kita ya? juga ya. Iya maksud gue kayak jangan jadi orang tua yang merasa lu tuh anak, lo harus ngikutin gue. Kadang padahal tuh orang tua tuh suka nggak paham sama apa yang dimau si anak, lo paham Iya, nggak sih? iya, Jadi iya. kayak orang tuanya juga yang kadang kurang mengapresiasi anak itu ada juga gitu. Jadi kayak Iya. peranan ibu yang kayak apa ya, yang kayak sebenarnya ibu tuh butuh belajar juga, ibu juga butuh tahu sebenarnya kadang tuh ibu salah gitu. Jadi dan gue pernah denger juga yang kayak ceramah tuh bilang kayak ada loh ibu yang durhaka sama anaknya juga gitu. Ada yang kayak misalnya kayak ibu yang dia nggak menjalankan tugas kewajibannya sebagai seorang ibu gitu. Terus yang kayak jadi kadang karena apa ya, julukan ibu itu ditempatkan ke dia kadang sama anaknya jadi kayak kurang respect kah atau yang kayak gimana gitu. Jadi kadang yang tadi lu bilang kayak anak itu bisa dilihat dari orang tuanya juga ya. Contohnya kalau misalnya orang tuanya sikapnya yang kurang ke dia, ya akhirnya anaknya juga tumbuh dengan kurangnya kasih sayang dari orang tua, dan itu bakal ngaruh banget ke kehidupannya seiring berjalannya waktu. Kecuali ada tambahan ya, kalau misalnya si anak itu dia terus belajar, dia terus mencoba untuk memaklumi yang tadi lu bilang kayak orang tua hidup sekali, mungkin dia juga masih belajar pastinya. Jadi kayak akhirnya dia mencoba jalan yang lain, tetap mencoba ngambil arah positif meskipun yang kayak kita juga misalnya ada orang yang kita emang nggak bisa milih orang tua kita siapa ya kan, tapi kita bisa milih jadi anak seperti apa, bisa juga milih jadi mau jadi orang tua seperti apa gitu. Iya. Jadi berat jadi ibu tuh ya, berat sebenarnya. Jadi ibu tuh berat. Jadi bener. anak juga berat. Jadi anak juga berat. Kayak lu salah sedikit bisa dibilang lu anak durhaka, tapi kita tuh nggak berani lo ngatain sama kita. Oh iya, bener. Mama durhaka ya, padahal santai. Pasti ada anak yang ngerasa kayak kok gue selalu dituntut gini-gini, tapi kalau misalnya gue balikin tuh nggak boleh. Beberapa orang tuh suka mengalami hal yang serupa juga. Nah, tapi tadi ngomongin tentang ibu, gue sangat berterima kasih sama ibu gue yang mama gue tuh selalu mengajarkan kalau orang tua dikasih tahu sama anak harus ngerasa kayak ya udah aku salah gitu, harus terima gitu. Kalau anak dibilangin sama orang tua juga harus nurut. Sama sih, thankful juga untuk my mama. Terima kasih sudah mengajarkan banyak hal. Iya. Sebenarnya mereka tuh anak sih, orang tua yang sederhana. Kalau misalnya tadi bilang juga ibu yang sederhana, ibu gue super sederhana banget. Sederhana dalam artian adalah yang nggak neko-neko dalam artian mungkin dari gaya hidupnya, terus dari cara berpakaiannya, cara menggunakan make up. Tidak kayak kalau kita kan masih suka make up. Kalau gue suka gini, lu tau gak sih kadang ibu-ibu tuh suka yang kayak marah-marahin suaminya gitu kan. Lu tau lah yang oceh-oceh gitu. Terus kadang bapak gue yang kayak marah-marah mulu sih ibu, terus kayak kadang tuh suka gue tamain kayak ingat surganya di siapa, di suaminya. Jadi ngomong nggak boleh lebih tinggi dari suaminya, nggak boleh ngomelin yang kayak hal-hal yang kayak gitu loh. Jadi kayak karena kita perempuan, pertama surga kita ada di orang tua. Setelah kita menikah, surga kita fix berpindah di suami kita. Ya bakti kita kepada suami dong gitu. Jadi kayak ya lu si suami ini pemegang kunci surga. Bahkan pokoknya lu tuh nanti kalau udah nikah ya lu harus tahu bahwa suami lo itu ridho sama lo gitu, karena nanti bakal ditanya. Pun dengan kita ya yang masih sama orang tua, pastikan orang tua kita itu ridho sama kita gitu. Jadi biar kita nggak harus izin. Iya gitu sih. Tapi bener kalau dibilang terkait ini, malah mama gue tuh kebalikannya.
Mungkin karena dia tuh anak pesantren. Sebenarnya bukan anak pesantren yang udah tes jadi ustazah tuh enggak gitu. Dia kayak mungkin Ada pesawat guys. iya, nyantren kayaknya 3 bulan atau 6 bulan gitu. Tapi nggak tahu dia pinternya, masya Allah. Kok dia sih? Manggilnya siapa ya? Beliau. Beliau, oke. Atau ibu. Maaf ya Bu. Jadi Anaknya, Bu. jadi mama gue tahu kodratnya sebagai perempuan gimana gitu. Walaupun mama gue tuh sebenarnya anaknya tuh tipe-tipe, kalau untuk sekarang dia kayaknya independent woman. Lah kan dari suami. Iya, kalau tipe-tipe sekarang yang lagi single, itu dia tegas, dia cuek, dia bisa tahu lah gimana cara mengatur dirinya dia, keuangan dia gitu kan. Nah, tapi kalau sama suami, maaf ya Bu, dia galak. Tapi bukan galak yang apa ya? Galak dalam artian galak nggak jelas lah gitu. Dia orangnya tegas, bukan galak lah, lebih diperhalus ya Bu. Terus Ya sama sih kayak orang mama, tegas deh. Tapi kalau sama suami, mau secapek apapun, dia belum tidur sampai jam berapa, kalau suaminya bilang aku buatin ini dong, aku buatin ini, dia langsung bangun. Keren banget. Dia nggak pernah, dia sih maaf ya kayak mama gue nggak pernah bilang itu sih dia aja, padahal badannya kayak udah capek banget, udah ngantuk banget begini, terus aku buatin ini dong gitu, terus dia langsung bangun. Tadi contoh gitu. Ya Din. Iya, makanya kenapa mungkin mau seindependennya kita, kita mungkin punya uang yang banyak, kita bisa nyari uang gitu. Kalau sudah punya pasangan, kita harus patuh sama suami gitu. Iya, betul. Karena mau gimana pun, bener kata lu kan, surganya kita di suami gitu. Dan suami itu adalah pemimpin pasangan kita nanti. Pemimpin pasangan kita nanti. Salah. Suami adalah imam. Oh iya, suami adalah imam. Kan kita pasangannya beda. Salah. Kita beda pasangan nanti. Iya kayak gitu. Suami itu nanti pemimpin kita kan di rumah tangga gitu. Terus jadi kita harus bener-bener melayani dia. Walaupun mungkin ya jangan sampai sih, mungkin pendapatannya lebih rendah daripada kita mungkin, tapi jangan sampai gitu ya kan. Lagi-lagi nggak boleh direndahin, tetap harus ada nakodanya tuh harus satu gitu. Kayak Feby Rastanti ya. Jadi mau setalentanya lu tuh harus nurunin ego gitu. Walaupun sebenarnya pas gue lihat mak gue bisa kok mandiri sendiri, semuanya apa sendiri, melakukan kegiatan rumah tangga tanpa dibantu sama bapak gue sendiri gitu. Cuma lagi-lagi mak gue tahu bahwa surganya ada di suami. Ya udah. Oke guys, pembahasannya sangat panjang. Nextnya mungkin kita bakalan bahas banyak hal juga. So sekali lagi selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu untuk selamat ibu hari cantik. Selamat Hari Mama. Bye, see you next video.